Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Yahya, semoga selalu diberikan kesehatan zahir dan batinnya dan diistiqomahkan untuk mendidik kami semua yang fakir ilmu ini. Buya, saya izin bertanya tentang sholat berjamaah ya. Seandainya ada orang ingin bersolat jamaah tapi ada 3 orang, yang mana yang diutamakan untuk menjadi imam, bila mana yang satu dia pintar baca Al-Quran khususnya Al-Fatihahnya ya, dan mengerti agama tetapi umurnya belum balik atau masih kecil. Yang satu laginya sudah balik, mengerti agama, akidahnya benar, tapi baca Al-Fatihahnya belum lancar Bu ya. Dan yang satu lagi baca Al-Qurannya benar, tetapi dia akidahnya berbeda Bu ya, udah balik. Soalnya pernah dengar kalau misalnya yang jadi imamnya itu akidahnya beda kan makruh Bu ya. Sedangkan kalau yang jadi imamnya itu Al-Fatihahnya nggak benar, itu hukumnya tidak dianjurkan atau haram kalau misalnya makmum itu mempunyai pembacaan Al-Fatihahnya yang benar. Mungkin gitu aja Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Imamnya ngerti hukum, dewasa, akidahnya benar, tapi bacaannya kurang benar. Kalau kurang benernya itu derajat sampai hilangnya huruf atau rusaknya huruf di dalam Fatihah, namanya ummi. Maka bermakmum dengan orang ummi, ulama dalam mazhab kita berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh dan tidak sah. Sampai derajat tidak sah. Kalau anda bacaannya benar, fasih, tak taunya bermakmum dengan orang yang haknya jadi kaf. Ada hak jadi kaf? Imam Hambali kalau di Jawa Timur jadi Kambali. Imam Kambali. Hambali jadi ka. Ya kan? Imam Hanafi, Imam Kanafi. Ya. Baik. Lah. Menurut madhab yang dikukuhkan tidak sah bermakmumnya orang semacam ini. Tapi menurut pendapat yang kedua ini perlu dipakai. Pendapat yang kedua adalah al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil makmum. Kalau memang dia bisanya begitu, kita sah-sah saja ngikut menurut pendapat kedua dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Adapun imamahnya anak kecil, imam kecil jadi imam asalkan sudah tamyiz, usia 7 tahun, dan bisa membedakan antara bara dengan roti, bisa bercebok, bisa membedakan kiri dan kanan, maksudnya sudah bisa berpikir, akalnya ada, at-tamyiz. Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kisah Sayyidina Usamah bin Zaid, maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i, anak kecil yang sudah tamyiz boleh menjadi imam. Disepakati dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Cuman di dalam madhab Imam Malik tidak sah. Khilafnya adalah antara madhab Syafi'i dengan madhab Imam Malik. Kalau yang ketiga, ini sudah dijauhkan saja. Selagi ada pilihan dua ini dijauhkan. Kalau akidahnya beda, awas, hati-hati. Namanya akidah beda, ngapain boleh jadi imam di tempat kita? Itu sudah harga mati kalau akidah yang ini. Selagi masih ada pilihan dua. Sekarang pilihannya antara orang dewasa akidahnya benar, bacanya nggak benar, dengan anak tamyiz, anak kecil yang sudah tamyiz, sudah berakal, umur 7 tahun ke atas, belum balik, tapi bacaannya bagus. Mana yang diutamakan? Kalau kita ngambil yang pertama, anggap saja ngambil yang pertama yaitu orang tua, bacaannya belepotan, akidahnya benar. Ada yang menegur dan menyalahkan kita, yaitu dari ulama madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau yang kedua, anak kecil tamyiz jadi imam, dari madhab Syafi'i nggak ada yang menyalahkan. Ada? Hanya madhab Imam Malik keluar dari madhab kita. Maka diutamakan anak kecil yang tamyiz untuk jadi imam daripada, sebab kalau sudah anak kecil tamyiz jadi imam, kalau pengikutnya Syafi'i semuanya nggak ada yang ribut, nggak sah, nggak ada. Nggak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau imam yang satunya yang nggak ngerti pendapat kedua bisa batal nanti, bubar itu. Maka dari itu tetap diutamakan apa tadi? Anak kecil yang bacaannya bagus, tapi dia tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu berakal, ngerti, sudah bisa diajak ngomong, bisa bersihkan najis. Biasanya tamyiz itu syaratnya kalau dalam madhab Imam Syafi'i 2. Umurnya 7 tahun, kemudian bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, bisa itu tamyiz, bisa wudhu sendiri, itu tamyiz. Kalau 5 tahun, ada 4 tahun bisa makan sendiri.
Bukan tamyiz, namanya rakus gitu. Anak 3 tahun makan ada. Jadi ya, jadi tamyiz seperti itu. Baik ya. Berarti utamakan apa? Anak kecil, tamyiz yang bacaannya bagus sehingga tidak ada yang repot di belakangan, tidak ada yang heboh. Yang heboh orang Maliki, nih mazhab Malik. Enggak ada di tempat kita mazhab Malik ya. Jadi kalau kita pakai yang pertama tadi ada yang heboh di masyarakat kita. Tapi kalau pakai yang anak tamyiz enggak ada yang heboh di masyarakat kita. Cuman masyarakat itu masyarakat aneh juga loh ya. Kadang-kadang itu. Kita dengar di sebuah masjid. Itu kalau jadi khotib Jumat sama imam Jumat itu kalau belum nikah enggak boleh. Berarti Imam Nawawi enggak boleh dong jadi imam ya. Enggak tahu dari mana itu sumber itu ya. Jadi ada kalau orang belum nikah enggak boleh jadi khotib sama jadi imam. Pernah dengar enggak? Saya dengar itu sampai ada laporan, Buya tolong agak tegas masalah ini. Kenapa? Ini ada sebuah masjid kalau khotib dan imamnya belum nikah enggak boleh. Wah. Belum sempurna. Kalau mengatakan belum sempurna sih wajar, maksudnya apa? Ya mungkin, tapi orang yang belum menikah bisa saja lebih soleh dari menikah kok. Jadi tidak ada aturan seperti itu, memang tidak enggak adung. Kalau masalah sempurna mungkin, karena mungkin ada seorang syekh tua yang abid, ahli ibadah, soleh, qiraatnya bagus. Cuman kalau memang mungkin yang alim adalah muda belum nikah, ya tidak ada masalah dia. Sempurna dengan ilmunya, sempurna dengan akhlaknya, mungkin begitu. Seperti itu. Jadi enggak ada larangan semacam itu.